Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya dalam program Gemar GSJA Peniel Surabaya hari Jumat 16 Oktober 2020. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 23. Tetapi pembacaan yang akan saya sampaikan pagi ini dari ayat 5 sampai yang ke-8. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Judul renungan pagi hari ini, Firman Tuhan nyata kebenarannya, percayalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria seorang imam dari rombongan Abia. Istrinya bernama Elisabet dari keturunan Harun. Keduanya benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-6. Tetapi Zakaria dan Elisabet tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul. Ayat yang ke-7. Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka hidupnya benar, bahkan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengaruniai anak kepada mereka? Apakah mereka tidak berdoa kepada Tuhan untuk minta seorang anak? Saya percaya mereka pasti meminta dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang besar di balik pergumulan Zakaria dan Elisabet. Pada saat Zakaria melakukan tugas keimaman, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malaikat Tuhan sudah menyatakan bahwa anak tersebut akan menjadi alat di tangan Tuhan. Banyak orang bersuka cita karena kelahirannya. Lukas 1 ayat 14. Ia akan besar di hadapan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat ke-15. Ia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ayat ke-16. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa. Ayat ke-17. Firman Tuhan sudah disampaikan dengan begitu jelas kepada Zakaria. Tetapi mengapa dia tidak percaya? Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 18. Bagi Zakaria itu tidak mungkin karena mereka sudah tua. Zakaria melihat kondisinya saat itu, yaitu sudah tua. Dan Zakaria melihatnya dari sudut pandang sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena ketidakpercayaan Zakaria akan firman Tuhan yang akan nyata kebenarannya, maka malaikat Tuhan menyatakan ia akan menjadi bisu sampai firman Tuhan digenapi. Ayat 20. Ayat 24 mengatakan, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Firman Tuhan digenapi.
Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini ialah yang pertama, sebagai orang beriman yang hidup benar dan menuruti perintah Tuhan, kita harus percaya akan firman Tuhan yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Percayalah, firman Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, untuk mempercayai firman Tuhan, jangan memakai sudut pandang atau pikiran manusia, tetapi kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Apa yang dikatakan firman Tuhan, walaupun itu tidak masuk akal manusia, kita harus tetap percaya. Yang ketiga, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil yaitu karena setiap firman Tuhan mempunyai tujuan untuk menyatakan perbuatan Tuhan yang besar bagi kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, saya akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang saya percayai, yaitu terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu yang kekasih, 10 tahun saya berumah tangga, dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. 10 tahun kami menjalani, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil suami saya pulang ke rumah Bapa. Pada saat itu anak-anak masih kecil. Yang pertama berumur 10 tahun, duduk di kelas 4 SD. Yang kedua berumur 6 tahun, duduk di kelas 1 SD. Pada saat mereka masih kecil, saya belum merasakan bahwa saya kesulitan biaya, karena belum banyak biaya yang dibutuhkan. Tetapi pada saat anak saya yang pertama mau masuk SMA, barulah di situ saya merasa khawatir, saya merasa bingung dari mana biaya yang harus saya siapkan untuk anak-anak kami menempuh pendidikan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dan Filipi 4 ayat 19, saya pegang janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dan pada akhirnya anak saya yang pertama bisa masuk kuliah di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, dan yang kedua di Universitas Negeri Malang dengan mengikuti program PMDK. Begitu banyak biaya yang harus saya keluarkan, baik untuk biaya kuliah maupun untuk biaya kos. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya. Saya berserah penuh kepada Tuhan dan percaya akan firman Tuhan yang kelak akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Akhirnya pada tahun 2005, anak saya yang pertama selesai kuliah, dan pada tahun 2007, anak saya yang kedua juga sudah selesai kuliah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman iman saya
yang benar-benar saya rasakan bahwa firman Tuhan, kalau kita benar-benar mempercayai akan kebenarannya, maka itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah bimbang, janganlah khawatir, tetapi kita tetap mempercayai firman Tuhan dengan semua kebenarannya, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, bahwa setiap firman Tuhan akan nyata kebenarannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami benar-benar percaya bahwa firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan pasti akan menggenapinya sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap hari. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan program Gemar pada saat ini, dengan semua kegiatan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Kami percaya pimpinan-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.